ternyata perubahan itu bukan karena orang lain tapi karena diri kita gitu. Karena kalau kita berubah karena orang lain semua aja gitu. Kalau dia ternyata kalau gue juga nggak nuntut lo berubah begitu gitu. Nah, setelah mengalami itu berubah, ibaratnya sekarang lagi proses transformasi nih, bertumbuh kan, gitu sebagai manusia, gitu kan. Apa yang sekarang lo lihat diri lo kayak gimana sih? Kenapa lu bisa akhirnya ngerut ke semua kehidupan lo gitu? Emang apakah cewek lu tuh bilang kayak lu harusnya gini atau emang refleksi diri lu sendiri aja yang akhirnya pengen ngerubah itu semua? Itu tadi sih, akhirnya gue merefleksikan diri gue aja kayak kenapa ya dia pergi, apa yang salah sama gue. Wah, itu pergolakan kayak aku sudah perfect gitu. Aku rasa kamu tidak bisa hidup tanpaku. Ternyata suatu hari ada yang DM masuk. Bang, ini bukannya cewek lo ya? Dia kayak itu nggak tahu tuh, terus Instagramnya langsung hilang yang nge-DM gue gitu. Kayak, kayak gue liat, what gitu, kok dia bisa deket sama cowok secepat ini gitu. Ini pas udah putus nih? Udah pas udah putus gitu. Akhirnya gue konfront ke dia gitu. Ini gimana? Iya, masih aja di moment yang sangat emosional, meledak-meledak gitu. Gue kayak bensin, kayaknya lo gue sundut dikit, bor gitu kan. Iya itu sih. Terus perubahannya nggak secara langsung berubah gitu. Ya gue shout out to Ateh gitu kan. Thank you banget buat Ateh buat jadi konseling pertama gue. Gue ngobrol sama Ateh gitu kan, ya ternyata gitu ya, nangis di depan konseling gitu. Udah nangis gue jelek gitu, ingusan mulu gitu. Iya, buat teman-teman yang lagi ngerasain susahnya hidup sih, menurut gue worth it banget sih buat ke konseling gitu, karena kadang kita udah sampai di tahap anjir ini maksudnya apa sih nih, gimana sih, nggak bisa ngurai, bahkan dengan lo menulis pun lo nggak bisa gitu. Ya lo harus ke sana ya. Akhirnya sebelumnya gue udah mengidentifikasi 5 itu apa yang harus gue berubah ya. Terus gue sampein ke Ateh, bener Matt, udah lakuin ini aja dulu. Afirmasi fokus ke diri lu gitu. Fokus ke diri lu, gak usah pikirin mantan lu dengan ini. Karena setiap orang tuh beda. Mungkin dia saking sayangnya sama lu gitu, dia butuh orang yang buat mengalihkan karena pikiran dia lagi kacau gitu. Nah lu bukan tipe yang kayak gitu, mungkin lo harus mengalihkan dengan cara yang tadi lo udah susun tadi gitu. Oh ya udah. Gitu sih. Terus gue baca buku Emotional Intelligence gitu. Di situ dibilang bahwa manusia itu sebenarnya disusun dari 5 emosi dan cuma 1 nalar gitu. Jadi sepinter-pinter apapun lu, emosi lu tuh akan ngambil nalar lu. Iya, mendominasi nalar lu gitu. Jadi yang harus gue kuatin adalah gimana cara gue untuk bikin emosi gue ini yang tadi meledak-meledak menjadi lebih tenang, bisa gue kontrol dan lain-lain. Salah satunya kenapa akhirnya gue milih olahraga, nge-gym, angkat beban, karena ternyata gue tuh anaknya aktif banget tapi orangnya mageran. Gimana caranya gue menghabiskan energi gue dengan olahraga. Terus gue ternyata anaknya itu suka cerita, tapi sekarang lagi gak ada orang cerita. Caranya gimana gue nulis apa yang gue rasain. Terus gue orangnya ternyata kepo, gimana gue untuk bikin kekepoan gue ini cuman gak berakhir cuman sampai tapi kayak jadi gini, jadi gue bisa menceritain balik ya. Akhirnya gue baca buku gitu. Terus yang terakhir, gimana caranya gue untuk bisa menghandle emosi gue ketika tadi gue gak olahraga, gue gak bisa nulis atau gue gak bisa baca. Caranya gue meditasi gitu. Gimana gue bisa minimal meredam dulu lah, jangan keluar di sini gitu. Meditasi nggak harus diam gitu ya. Ternyata gue baru tahu juga setelah gue baca-baca ya, kalau di agama gue lo diam, lo istighfar gitu kan, lo wudu gitu kan, dan lain-lain semacamnya itu bagian dari meditasi lo gitu. Ya udah, itu yang akhirnya dilakukan apa sekarang? Dilakukan dan ternyata wow, aku sekarang berbeda gitu. Tapi kan kadang-kadang kita berbeda, ada yang kita rasain, ada orang yang lain rasain ya. Betul. Dan itu gue rasain dan orang lain langsung rasain juga gitu. Kayak gue makan konsisten tuh dari awal sampai sekarang, makan siangnya salad gitu. Orang sampai
orang yang duduk depan gue sampai ikutan juga akhirnya. Iya, terus ketika mereka makan misalnya fast food gitu, nggak makan depan gue karena kayak aduh gue jadi malu nih sama Mamet nih gitu sih. Tapi nggak usah malu ya, gue juga bisa minta kan gitu. Oke. Menarik ya. Jadi kayak dari satu kejadian yang nggak menyenangkan, bikin patah hati, tapi ternyata ke-trigger untuk melakukan perubahan-perubahan yang drastis, cukup drastis dan cukup konsisten nih, Matt. Iya, semoga konsisten ya. Udah sampai 3 bulanan iya, kurang lebih kan. Karena gini loh, karena ternyata konsistensi itu kita melakukan sebuah aktivitas tuh baru kelihatan konsisten kalau kita udah 27 kali melakukannya tanpa pernah terputus. Terus yang kedua, ternyata perubahan itu bukan karena orang lain tapi karena diri kita gitu. Karena kalau kita berubah karena orang lain, semua aja gitu. Kalau dia ternyata, kalau gue juga nggak nuntut lo berubah begitu gitu. Nah, setelah mengalami itu berubah, ibaratnya sekarang lagi proses transformasi nih, bertumbuh kan, gitu sebagai manusia, gitu kan. Apa yang sekarang lo lihat diri lo kayak gimana sih? Kalau mungkin lo bisa tarik nih mundur, sekarang nih lo keluar dulu dari tubuh lo nih, ibaratnya lo lihat diri lo tuh yang sekarang tuh kayak gimana sih? Pengen track sih. Kenapa nggak dari dulu? Intinya tuh gitu ya. Ketika ada orang tuh emang sistem coping mechanism kita kan sebagai manusia itu kan beda-beda ya. Yeah. Kayak tadi Mamet bilang gitu, ada teori-teori fisika, kalau nggak ada iniannya, nggak ada pukulannya, mungkin tolakannya nggak akan jauh, melampaui dan sebagainya. Kadang-kadang kita tuh perlu di-push dulu. Kalau kita nggak nge-push diri sendiri, mungkin yang lain yang akan nge-push kita nih gitu. Karena sebenarnya kayak kembali ke core-nya kita sebenarnya. Oh iya, kayak tadi Mamet menyadari bahwa dia punya energi yang gede banget gitu kan. Dan dia tadi bilang iya sekarang tuh lebih oh iya menerima being soft. Kalau pertama mungkin masih dengan emosi gitu. Makin patah kan, makin hancur, lebur, babak belur gitu. Tapi begitu belajar untuk mengelola diri sendiri, lebih calm down, taming ourselves, tame our emotions, being soft, dan akhirnya jadi adaptif kan. Masuk ke sini bisa ngelakuin olahraga yang mungkin tadinya nggak pernah dilakukan, baca buku, menulis, itu kan tantangan loh gitu buat orang yang nggak pernah ngelakuin gitu. Meskipun kayak kalau misalnya kita ngelakuin tuh kadang-kadang ada aja ya orang yang bikin kayak menguji kita gitu. Of course. Yes. Triggernya tuh ada. Triggernya pengen jadi marah lagi, tapi ya yang bisa disyukuri adalah ketika lo marah, lo menyadari itu dengan cepat gitu. Kayak oke, sorry, gue malah gue nggak seharusnya kayak gitu tadi. Oh mungkin maksudnya itu kayak gini. Kenapa lo kayak gitu? Nanti tadi reaksinya salah, minta maaf. Oke. Jadi sebenarnya kita tuh punya naluri, kita bisa bilang binatang gitu ya, karena kalau marahnya kita tuh kadang-kadang nggak bisa kita kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah gimana reaksi kita, mungkin pas kejadian ataupun setelah kejadian. Benar. Dan itu kan akhirnya kayak kita terus-terusan merefleksikan diri, dan perubahan itulah mungkin yang tadi Mamet bilang, orang lain tuh juga ngerasain perubahan loh. Bahkan tadi sampai ada orang yang kayak tadinya makannya berantakan, sekarang juga jadi kayak kita gitu. Benar, dan kita akhirnya attracting to so many good things di sekitar kita. Jadi kayak ibaratnya kayak waktu itu kita pernah ngobrol nih ya, gerigi-gerigi sepeda sama si rantainya. Jadi kalau dia di posisinya otomatis kan tapi begitu kita di posisi otomatis dia akan kayak flow-nya akan jauh lebih flow-nya akan sesuai dengan sebagaimana mestinya kan gitu. Dan itu mempengaruhi kinerja sepedanya juga. Terbukti sama Mamet juga gitu loh. Iya benar. Tapi lu bisa meyakini diri, kan tadi lu bilang juga jangan berubah karena orang lain. Nah hari ini lu berubah life changing moment, apa lu berubah karena untuk impress mantan lo atau ngebuktiin, atau emang lu pengen berubah karena diri gua pengen jadi lebih baik gitu? Mungkin ya nggak bisa dipungkirin ya. Yang pertama mungkin ada perasaan itu. Semua orang menurut gua butuh pembuktian sih gitu. Menurut gua yang nggak bisa kita nafikan adalah itu. Tapi setelah kita ngejalanin, kita juga akan ngerasa sendiri kok. Kayak gue nonton kemarin Pesta Pora Synchronize, itu dari
dari 3 band gitu, dari awal lagu sampai akhir lagu gue loncat. Loncat itu bukan loncat yang gini, tapi loncat tinggi kayak, Matt lu nggak mau nonton apa mau slam dunk sih, tinggi banget gitu saking dan gak capek gitu. Biasanya gue nonton gini aja gitu, ini mau loncat gitu. Terus apa ya? Banyak sih kayak akhirnya nyokap gue tuh ngerasa bahwa kemarin gue ngeliat anak gue tuh kayak zombie gitu, berangkat pagi, pulang malam jam 12, jam 1. Ini ketika masih punya pacar berarti? Ini pas gue lagi putus pas banget. Awal putus banget. Oke. Ya kayak ayam nelen karet lah gitu, bingung gitu mau kemana. Terus pelan-pelan berubah terus gue ngerasa, waduh banyak banget lagi manfaatnya gitu kayak. Gue ngobrol sama ada yang namanya Bang Andi, shout out to Bang Andi. Dia bilang gini, ketika lo pengen memperbaiki hubungan lo dengan orang lain, yang harus pertama yang lo lakukan adalah perbaiki hubungan lo dengan Tuhan lo. Wow. Karena yang punya kita nih semuanya itu ada kan. Kenapa lo nggak berusaha untuk memperbaiki hubungan lo dengan dia dulu, dan dia akan dengan caranya memperbaiki hubungan lo dengan orang yang lo doakan, yang lo minta untuk diperbaiki. Allah mudah-mudahan hamba bisa ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan hamba dengan ini gitu. Semoga kesempatannya masih ada gitu. Dan bener lagi gue berdoa itu buat nyokap gue, terus ke lingkungan gue, dan ya pelan-pelan sih meskipun gue kadang-kadang kayak duh kok yang ini belum sih ya Allah ya. Mungkin kalau kata Allah, kalau semua doa kita dikabulin dalam satu waktu gitu ya, nanti kita juga akan lupa gimana caranya berdoa lagi gitu, gimana caranya minta lagi. Ya bukan ngajarin jadi sok, wah doa ini enggak. Karena sekarang waktu sebelum gue deaktif TikTok gue, isi TikTok gue tuh cuma 3. Yang pertama kajian, yang kedua zodiak atau tarot gitu, yang ketiga quotes orang putus. Yang 3 itu doang, nggak ada cewek joget-joget, nggak ada rekomendasi makanan, itu cuma 3 itu doang tuh. Dan secara sadar gue save-savein lagi. Gitu. Gue pengen bikin thread kayak kata-kata bijak pas gue lagi ada dalam masa suram lagi. Banyak banget tuh kalau di TikTok tuh, nanti gue bikin thread di Twitter lah. Jadi karya kan, menginspirasi orang lain juga. Punya orang kayak wah. Terus kita kalau misalnya yang gue sadar adalah kita kalau susah tuh kita kadang-kadang suka mirip-miripin nasib dengan orang lain. Exactly. Proyeksiin orang lain ke kita. Ada satu lagu yang gue ngerasa, aduh gue banget lagi. Apa tuh? Aduh Rayu. Sumpah.